Dia sambil muter-muter satu tahun. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah shortcuts yang akan digunakan untuk mencari sebuah tabel menggunakan metode regular-falsi. Yang pertama di sini kita ketik terlebih dahulu, yaitu import nampi as np atau np, dan juga import pandas atau pd. Nah, apa fungsinya nampi dan pandas? Yang pertama, fungsi dari nampi. Nampi itu digunakan untuk perhitungan matematis dalam hal eksponensial. Sedangkan pandas itu digunakan untuk mengelola dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kita tuliskan aja fx ini beserta rumusnya. Ini. Oke, udah. Kalau semisal sudah, nanti kita lanjut untuk menuliskan metode dari regular falsinya. Tetapi sebelum itu, akan saya jelaskan sedikit mengenai fungsi dari fx ini. Fungsi dari fx ini adalah untuk mendefinisikan persamaan dari akar yang ingin dicari, yaitu fx sama dengan e pangkat min x ini ya. Lalu kita lanjut aja ke metode regular falsinya. Kita tuliskan aja def rf ini, rf itu regular falsi ya teman-teman. Dalam kurung a, b, tol. Nah, setelah itu kita tulis if-nya ini sampai sini ya. Oke. Dan akan saya jelaskan juga satu-satu. Yang pertama itu dari def regular falsi. Nah, fungsi dari regular falsi ini adalah digunakan untuk menunjukkan parameter yang nantinya diterima. A itu adalah sebuah batas bawah dari interval. Sedangkan B itu adalah batas atas dari interval. Dan tol itu apa teman-teman? Tol itu adalah sebuah toleransi. Nah, toleransinya itu yang menentukan seberapa dekat akar yang dicari nantinya. Gitu teman-teman. Untuk if-nya, if yang ini ya, ini adalah pemeriksaan awal gitu. Pemeriksaan awal. Ini digunakan untuk memeriksa apakah fungsi dari titik A dan B memiliki tanda yang berlawanan. Jika tidak, metode tidak dapat dilanjutkan. Karena apa? Karena ada jaminan bahwa akar ada di antara A dan B. Jadi metode gagal gitu. Metodenya akan gagal. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu ini. Kita membuat list untuk menyimpan data iterasi. Yang pertama itu ada data sama dengan itu kosong, terus iterasi ya. Nah, untuk data ini teman-teman, data ini nantinya adalah sebuah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data hasil iterasi. Jadi data hasil iterasi itu nanti disimpan dari data ini. Terus yang iterasinya yang bawah ini itu adalah sebuah variabel untuk menghitung jumlah iterasi. Yang mana ini tuh akan apa ya? Akan ada kelipatannya gitu. Tiap akan bertambah atau akan ada kelipatannya di setiap tabel. Jadi nambah satu-satu gitu di setiap tabelnya. Terus kita tulis while ini, while b min a per 2 kali 0 tol ini ya. Nah, while b min a per 2 kali 0, kemudian tol ini adalah apa ya, kayak loop ini tuh nantinya akan terus berjalan teman-teman, akan terus berjalan selama setengah dari lebar interval. Jadi ini nanti akan terus berjalan sampai dengan apa namanya setengah dari lebar interval, yaitu ini b min a ini. B min a ya, b min a per 2 dikali 0. Lebih besar dari toleransi yang ditentukan. Kemudian untuk menghitung C-nya ini menggunakan regular falsi ya. Dimana kita itu akan memeriksa nilai. Nah, nilainya itu adalah apa ya? Kayak itu nanti ada fungsinya. Fungsinya itu untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu menggunakan rumus ini. Nih.
Lalu kita menyimpan data iterasinya dengan memasukkan shortcode atau menggunakan data append. Ini ya, data append ini. Data append. Terus fungsinya ini tuh adalah untuk menyimpan data iterasi yang saat ini ke dalam bentuk untuk menyimpan data saat ini ke dalam data. Ya, terus lanjut aja. Kemudian kita memeriksa nilai FC-nya ini. Ini kita periksa dulu. Yes, gitu ya kan. Kemudian kita memeriksa nilai dari FC. Jika FC tidak sama dengan 0, maka C adalah akar dan kita keluar dari loop gitu. Jika FA dan FC memiliki tanda yang berbeda, maka akar ada di interval antara A dan C. Sehingga kita dapat memperbarui B, kita dapat memperbarui B menjadi C, dan jika tidak, maka akar di interval itu, jika tidak, akar di interval C dan B, itu kita akan memperbarui menjadi, A menjadi C gitu teman-teman. Mohon maaf ya. Terus ini iterasinya, kemudian iterasi ini plus 1. Jadi kalau nanti, kok ini sih? Ini. Jadi kalau misalnya nanti pindah tabel, itu nanti di plus 1 gitu. Terus kita lanjut aja konversi data menjadi pandas ya, data pandas ya, data frame gitu. DF itu data frame teman-teman. Untuk kolomnya itu, ini kita tuliskan terlebih dahulu df pandas data frame ini. Isinya itu berupa data, kolom, terus di sini itu ada iterasi A, B, C, FA, FB, sama yang terakhir itu ada FD, teman-teman. Nah, kolom ini tuh apa ya, kayak data frame-nya ini atau pandas data frame dan FC itu bisa sorry. Jadi ini isinya kan ini semua. Nah, untuk FC ini adalah sebuah opsional karena FC itu bisa diganti menjadi FX. Nah, setelah itu apabila loop selesai, data iterasi akan dikonversi menjadi data frame atau data frame pandas gitu. Yang kemudian akan menampilkan dan menganalisis hasil yang hasilnya itu dalam bentuk tabel, teman-teman. Lalu kita ke bawah ya. Nilai awal itu kita tulis saja A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan toleransinya itu 0,0001. Jadi ini tuh digunakan untuk menentukan nilai awal. Nah, untuk A dan B serta nilai toleransi yang diinginkan. Jadi yaitu yang digunakan kali ini ya dalam metode kali ini. Terus ini untuk memanggil metode regular falsinya. Ini kita tulis seperti itu aja. Setelah itu kita tulis untuk menampilkan tabel hasil iterasinya. Ini. Setelah itu kita coba kalau udah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak error. Bisa apa? Alhamdulillah. Kita coba lagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Kodenya berjalan dengan lancar, dengan keren, sangar. Ini bisa ya teman-teman. Dan tadi juga sudah saya cocokkan dengan ini. Dan itu sama, alhamdulillah. Jadi kode kali ini mantap, keren, teman-teman. Berhasil, alhamdulillah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga agak ngeblank dikit di tengah-tengah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.